Baik, salam budaya. Ketemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada sore yang hujan ini, saya bersyukur bisa bertemu dengan seorang penulis naskah sandiwara radio, juga naskah drama teater dan film, yaitu Mas Bambang Hermanto. Beliau adalah seorang penulis, sastrawan, dan penyair juga, yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, di kota Sukoharjo. Dan tentu nanti pembicaraan kita seputaran tentang dunia kepenulisan ya, tentang sastra dan seterusnya. Baik, selamat sore Mas Bambang. Selamat sore Mas Bayu. Ya, terima kasih saya sudah diterima di rumah panjenengan di Sanggar ini untuk berbincang-bincang seputaran dunia kepenulisan, khususnya untuk episode 1 ini adalah dunia penulisan sandiwara radio. Mas Bambang, panjenengan sejak kapan sebenarnya menjadi penulis itu sejak kapan, Mas Bambang? Saya bisa diawali menulis itu sejak SMA kelas 3 kira-kira ya. Saya mulai senang menulis menulis puisi di koran. Saya mulai dari itu. Meskipun sulit saya bisa diterima di media itu. Dari setelah lepas SMA saya suka menulis cerita sandiwara radio. Dan itu pertama kali saya nulis itu di radio PTPN Solo, yang berbahasa Indonesia. Setelah itu saya sambil menulis cerpen di koran Darmonoto. Dulu di Solo itu ada Darmonoto, meskipun terbitnya seminggu sekali. Setelah itu sandiwara radio tetap saya berhenti menulis, baik yang berbahasa Indonesia ataupun Jawa. Itu di Radio Manuel, Radio Rama, Radio Roska, Sanggar Sajentala. Saya mulai aktif senang menulis sandiwara radio. Berarti Mas Bambang ini mulai berkarir mulai aktif menulis itu sejak setelah SMA ya? SMA ya. Aktifnya setelah SMA lah, lulus SMA. Mungkin waktu SD SMP ada terdeteksi jiwa untuk menulis itu ada? Belum ada. Belum ada. Justru jujur saya itu kalau dulu ada pelajaran namanya mengarang itu paling susah. Tapi kenapa setelah SMA saya senang? Oh iya. Tapi saya didasari mungkin saya suka melihat wayang, itu yang mendasari saya juga akhirnya suka berinspirasi nulis. Oh iya ya, bagaimana kalau saya menulis cerita itu saya sandiwara radio pun, saya sandiwara radiokan, saya bikin cerpen di koran, saya coba akhirnya saya akhirnya senang dan bisa dan senang akhirnya menjadi kebiasaan. Di radio Solo ada sekitar yang saya bisa macam 4 atau 5. Berarti panjenengan mulai mengawali menulis itu sebenarnya belajar dari mana? Menurut perasaan panjenengan, apakah otodidak atau melalui pendidikan formal? Masih SMA? Tidak ada pendidikan formal ya. Saya dulu ketika itu sering main ya ke studio PTPN. Saya ingin lihat aja bentuk skrip naskah sandiwara radio seperti apa sih? Saya lihat, boleh kan kebetulan lihat seperti ini. So saya bisa. Saya coba. Akhirnya ya 1 kali 2 kali diberi arahan oleh sang sutradara. Ya. Ya akhirnya saya bisa dan diterima menjadi penulis di sana. Artinya freelance ya. Ya. Karena saya bisa menulis di mana-mana, di radio mana-mana. Itu mengawali penulisan sandiwara radio ini, saya ini tebal sekali begini ini boleh diceritakan Mas. Tadi banyak sekali buku naskah sandiwara radio itu tebal-tebal. Mungkin kita menginjak selepas SMA, panjenengan sudah mulai terfokus pada penulisan sandiwara radio ini, Mas. Naskah sandiwara radio. Saya setelah merasa di Solo ya terbatas ya menulis beberapa. Saya akhirnya hijrah ke Jakarta di Sanggar Prativi ya. Itu tahun 86, kira-kira 86, 87 lah. Nah di sana akhirnya saya harus ikut talent scouting karena kan tidak bisa saya menjadi penulis di sana. Saya harus main sandiwara radio
harus parents voting dulu 3 bulan. Tapi kebetulan waktu itu saya hanya 2 bulan dengan teman-teman. Dan kita pasang main sandiwara lagi. Oh, berarti prosesnya itu sebelum panjenengan menulis sandiwara di Sanggar Prativi Jakarta itu Mas Bambang dengan teman-teman ya? Iya. Itu melalui proses seleksi? Iya, enggak, semacam kursus ya, talent Oh, kursus. kursus. Tapi yang Menjadi mengadakan, pemain? iya, yang mengadakan ya pelatih sendiri. Karena harus menjadi anggota itu harus ikut kursus di situ 3 bulan lah syaratnya. Saya jadi main dan beberapa bulan atau sekitar 1 tahun lah saya baru percaya untuk bisa nulis kita. Sebelumnya ke Jakarta, jalan di Jakarta selepas SMA, masih masa SMA itu selama SMA kan 3 tahun Mas ya? Iya. Itu panjenengan juga produktif menulis khusus sandiwara radio, apa buat puisi juga mungkin buat novel Mas? Itu sudah mulai. Saya hanya menulis cerita pendek, puisi, tapi yang untuk kursus sendiri ya biasa anak muda menulis puisi sendiri, cerita pendek, diare, Terus dipajang di apa? Majalah majalah dinding, ya biasanya seperti itu. SMA mana Mas dulu? Ini SMA UNS 11 Maret, aneh ya, SMA tapi UNS 11 Maret. Oh, ada dulu. Ada dulu, itu punya UNS dulu. Nah, di dalam proses sekolah, masa sekolah SMA itu, guru bahasa Indonesia kalau salah Iya. itu juga diajari itu sehingga sampai tertarik apa memang jiwa panjangnya mau nulis gitu? Ya saya tuh sebetulnya dari hati nurani saya memang pengen nulis. Kalau guru bahasa itu ya wajar aja menyampaikan beberapa dasarnya. Oh karena menulis seperti ini. Tapi kan guru belum tentu bisa menulis cerita pendek dengan baik, dengan luas dan sebagainya. Berarti waktu panjenengan di SMA itu berarti sampai yang paling menonjol di bidang penulisan. Karena kan sudah dari kelas 1 ya, itu Ya, sudah menulis. ya kalau menonjol sih tidak ya biasa-biasa saja. Maksudnya Cuma ada terpendam saya itu kadang-kadang dulu saya masih malu-malu gitu ya berkarya itu. maksudnya pernah di apa semacam ujian lah dari guru atau dari teman-teman karya-karyanya ketika dipajang di Oh iya paling majalah gitu. biasa. Teman-teman kadang-kadang wah karyamu bagus bu, isinya aja. Oh iya biasa aja, waktu itu nggak ada teman yang memuji aja. Oke, ini pada masa episode ketika sampean duduk di SMA ya Pak. Terus kemudian ketika sampean hijrah ke Jakarta di Sanggar Prativi Jakarta, itu sebuah sanggar apa Pak? Itu dulu namanya swadaya Prativi Film ya, jadi bergerak di film dan penyuluhan. Tapi akhirnya berkembang ke sandiwara radio. Itu berupa radio atau Bukan, sanggar. oh sanggar? Sanggar itu ternyata di sana juga besar maka itu sebuah kantor yayasan ya kalau tidak yayasan, sebuah yayasan dan membuat akhirnya dan saya tahu pembuatan sandiwara radio itu di sana bisa di Prativi itu kayaknya yang paling besar Ya, di seluruh Indonesia. ya waktu itu saya ingat saya saja Terus ketika berproses di Sanggar Prativi itu Mas Bambang, tentu sampean kan punya juga dasar menulis, kemudian yang diseleksi itu sampean lolos sama teman-temannya itu. iya yang kebetulan yang angkatan saya yang punya bakat menulis cuma saya ada sekitar 24 teman ya tapi yang aktif main sandiwara radio sekitar 7 yang memang tujuan saya menjadi penulis satu tetapi saya kan harus melalui jadi pemain sandiwara radio itu. Berarti sampean tidak sempat mengenyam pendidikan perguruan tinggi, pernah kuliah? Pernah kuliah dulu itu ceritanya panjang ya. Ya, nggak apa-apa. Dulu ketika lulus SMA saya tuh pernah kuliah di Akademi Pengacara. Akademi pengacara. Ya, Atau penasihat. lain sekali ini. Mas. Nasihat Hukum Surakarta. Itu unik. Saya sampai berapa semester ya? Sekitar 3. Tapi saya senang ketika membuat cerpen sandiwara. Waktu itu saya kan nggak punya mesin ketik. Saya harus pinjam ke Pak Guru saya. Kalau dipinjam saya bawa pulang tidak boleh. Saya mau tidak mau kan harus mengarang di tempat Pak saudara saya. Oh iya. Oke, kasihkan situ ya. Sebentar. Oke, lanjut Mas. Ya.
Nah itu saya akan akhirnya berpikir setelah saya akhirnya ya, kenapa saya nulis ini kesenangan saya karya. Akhirnya suatu hari saya dikasih uang SPP Bapak satu semester itu. Saya masih ingat uang SPP saya itu 150. Lantas saya langsung ke toko mesin ketik berada di pasar Pon. Saya belikan harganya 145.000 waktu itu. Ya sejak itu saya pakai mesin ketik anyar sekarang. Terus mulai tidak kuliah lagi. tambah semangat gitu. Iya. Jadi sampean meninggalkan kuliah otomatis jadi penulis. Saya lebih senang Dan menulis. Bapak sempat tahu kalau sampean sudah hinggang baril. Ya akhirnya kan maaf ya biasa orang tua kan pengennya anak saya kuliah. Tapi waktu itu saya kayaknya senang menulis dan kebetulan saya kuliah di pengacara saya nggak mau juga. Saya pikir jadi pengacara itu kok tidak sesuai dengan hati nurani ya, jadi saya lebih merdeka nyaman jadi penulis. Itu ketika itu masih di Kota Solo Mas ya? Oh Solo, ya. Apa namanya cerita episode itu? Oh ya di Solo saya. Nah, terus sampean ke Jakarta masuk di Sanggar Prativi. Ya. Proses di Sanggar Prativi itu berapa lama Mas sampai dipercaya menjadi penulis naskah sandiwara radio? Sekitar setahun. Selama 1 tahun itu saya kan ya biasalah dikasih menjadi pemain. Nah ya di sana kan serialnya banyak. Ya, serial sandiwara radio. Ya, saya karena ikut serial A, B, C, D gitu. Dan itu waktu itu saya masih juga nyambi menulis di RRI Jakarta. Itu menulis apa Mas? Naskah sandiwara radio Naskah sandiwara khusus Jawa di RRI Jakarta. Nah, ketika itu angkatan saya sama Mas Kabul Budiono, Ya. Nining Supratmanto, jadi saya apa beliau berdua. Ya kabur itu dia orang Jawa, RRI senior itu. dia senior, gitu. Maka saya merasa akrab dengan beliau berdua, Kang Nining sama Mas Kabul. Nah, sekarang dia sudah pensiun juga. Terus waktu itu sampean kan aktif terus. Berarti sampean juga memproduksi naskah sandiwara radio di Sanggar Prativi juga di RRI Jakarta. Tapi kalau RRI Jakarta kan hanya sebulan seminggu sekali. Penyiarannya itu. Iya, penyiarannya. Kalau di Sanggar Prativi Mas Bang, Itu saya setelah saya setahun ikut main sandiwara, saya sudah menulis. Ya, saya akhirnya pertama kali menulis melanjutkan karya orang ya. Tapi mandek di tengah jalan karena suatu sebab saya melanjutkan karya orang. Misteri Gandrung Harum karo Tekwe. sampean masih ingat Mas Bang? Ya. Karya panjenengan pertama kali naskah sandiwara radio yang tebal sekali begini ini itu kapan Mas Bang? Dan judulnya apa waktu itu? Mungkin masih Setelah Misteri Gandrung Harum itu kan saya itu Misteri bukan- Gandrung Harum itu yang itu pertama. karya orang tapi di tengah jalan kan Oh. akhirnya gagal. Sampai Saya nyambung. disuruh melanjutkan. Tapi yang karya saya sendiri, saya menulis sandiwara radio pendekar sapi jagat. Oh yang tadi bukunya Ada, tadi. kapannya perempuan. Itu saya pakai nama saya sendiri, meskipun nama samaran ya. Terus baru itu setelah selesai itu ganti lagi serial yang lain. Seperti itu. Karena saya bertahan untuk menulis. Ya. yang Kemudian berproses Mas ya. Panjenengan di Sanggar Prativi Jakarta itu berapa lama? Berapa tahun Mas selama? Seingat panjenengan. Seingat saya di Jakarta, masuk Jakarta sekitar 86. Saya setelah dari Prativi itu 93 saya sudah tidak di sana karena jujur saja kayaknya sandiwara radio mulai lebih karena banyak di televisi itu Ya, ini swasta terutama swasta. Ternyata jujur saya pulang kampung. Oh, Dan saya tidak ingin hidup di Jakarta ya, saya lebih nyaman hidup di desa. berarti panjenengan Mas Bambang di Jakarta itu kalau efektifnya ada itu berapa lama Mas Bambang? Berapa lama ya? Tahun. Kalau 86 kira-kira sampai 93 itu berapa? 3 sama 5-6 tahun lah. Oh, Sekitar itu. Terus selama berproses di Sanggar Prativi itu Mas Bambang, saya ingin lebih tahu lebih jauh. Itu karya-karya panjenengan tuh sudah banyak kan tuh, berupa naskah sandiwara radio semua. Oh tidak, semua sandiwara radio. Yang serial, yang paling banyak memang yang serial, tapi jenisnya beda-beda. Yang sebelum
saya menulis serial, saya juga pernah menulis cerita anak, tapi masih judulnya kaset ya. Oh, Cerita anak itu kan ada kan kaset yang pakai pita itu. Tapi itu cerita anak, misalnya cerita tentang terjadinya Pulau Bali misalnya. Dinda, Itu cerita anak-anak, saya pernah menulis. Dan berawal dari situ sebelum saya menulis serial yang panjang-panjang. Ketika panjenengan di Sanggar Prativi kan sudah menjadi, saya tidak tahu istilahnya jaber atau aktor ya kalau di Sandiwara. Namanya pemain Sandiwara Orang Radio, Sandiwara Radio bukan aktor ya? Jaber ya, kalau pengisi suara ya. Pengisi suara. Terus itu memakai naskah Sandiwara panjenengan hampir Salah semuanya. satunya saya. Oh. Di sana penulis juga banyak. Oh Banyak. iya. Ada 5 atau 6. Tapi yang terkenal kan seperti Pak S. Rijal. Ya. Dari Solo. Oh, Pak S. Tijab itu juga di Sanggar Prativi. Iya. Maksudnya pentolanya Dia kelas senior. Ada Mas Abud, Charles Sponsen, dan Jato Cangkung. Banyak. Berarti termasuk mentornya panjenengan itu Pak S. Tijab, Iya. yang tadi Pak Sapa tadi itu, yang membimbing lah. Iya. Ya tidak membimbing, kalau di sana berarti sudah Oh, sendiri-sendiri. ya, berdiri sendiri ya. Cuma ya. Berproses. Iya, kalau saya kan istilahnya ya junior karena datang akhir. Kalau yang awal kan seperti Pak Tijab itu sudah senior Pak. Ya. Kita menyangkut ke profesi panjenengan ya, saya anggap itu profesi ya, pekerjaan panjenengan. Ketika satu naskah Sandiwara Radio di Prativi Mas, itu dihargai berapa waktu tahun itu? Berapa ya, saya sampai lupa. Satu seri itu sekitar 20 sampai 25 Itu. tahun 89 itu. Oh, hitungannya per seri. Seri ya. Satu episode terdiri dari 30 seri. Ya maaf ya karena ada ya. Oh ya, cukup besar ya. Nah, waktu itu Berarti untuk kehidupan panjenengan selama sampai merantau ke Jakarta itu cukup ya? Cukup ya? Sampai mungkin dikirim ke orang tua juga Mas? sampai akhirnya ya maaf, saya alhamdulillah bisa bikin buku seperti ini ya. Oh, itu hasil dari... Ya sebagian besar dari sana, dari menulis. Nah, ketika panjenengan berproses di Prativi, tentu kan orang tua tahu. Ya. Loh, kok anakku neng kono ngerjain itu gimana? Masih marah kan? Iya, ini unik sekali. Setiap saya pulang dari Jakarta pulang. Terus saja ini kalau itu sana, jadi gaweanmu apa? Ya, agak gawean Kerjaan kerjaan kamu apa? apa? Ya, aku cerita apa adanya. Kerjaan nggak jelas. Ya. Artinya kan beda. Kerja di pabrik jelas dapat uang. Jadi kamu bisa. Jadi zaman menjelaskan itu juga agak kesulitan waktu itu. Agak kesulitan. Karena kalau nggak Ya, sastra atau apa, karena tidak ibu mungkin. bapak saya tuh nggak ngeh dengan dunia seni itu apa sih itu. Pohon yang seperti karena nggak beres itu ya. Jadi mungkin agak percaya. Saya menjelaskan ya apa adanya. Saya di sana menulis ini. Terus akhirnya ketahuan loh. Ini cerita tentang Tahunnya ya. seputaran gitu. Tahunnya gitu. Oh, ternyata kayak nggak bawa uang ya. Gitu. Kok sekarang setelah lama-kelamaan kok malah setelah menikah kok ya bisa bikin rumah ya akhirnya gitu. Ya akhirnya ya. Oh iya ya gitu aja. Oke Mas, itu episode di Jakarta. Mungkin ada tambahan untuk Sanggar Prativi Mas. Kualitas Sanggar Prativi tahun-tahun itu seingat saya itu sangat terkenal baik di TV maupun di radio-radio. Itu Sanggar Prativi itu sebenarnya miliknya siapa? Yayasan Yayasan. Yayasan itu. Anak yayasan ya seperti yayasan Prativi ya itu. Kalau menurut sejarahnya itu kayaknya dari keturunan Belanda apa Bro? Saya nggak tahu persis, pokoknya itu juga yayasan. Cuma yang saya tahu di bergerak lebih banyak di produksi dan itu memang terbesar menurut saya waktu Ya, itu. tahun-tahun itu sangat seluruh Indonesia itu Oh, iya. kenal Sanggar Dan Prativi. produksi sandiwara memang terbanyak. Ya, karena Ya, saya Pak. sampai di TVRI, kalau nggak salah saya sering nonton Iya, itu. iya. Terus kemudian waktu terakhir di Plaza itu juga satu dua kali tampil Sanggar atas nama Sanggar Prativi itu, dan itu memang kalau Sanggar Prativi sendiri itu sampai tidak tahu lahir tahun berapa nih? Saya kurang tahu berapa biasa. Karena sampai pertengahan baru masuk. Iya, ke- itu ya saja terlambat saja. Oke Mas Bambang, kita akan menjurus kepada
eh, penulisan sandiwara radio. Kalau saya lihat ini saya sendiri juga sampai wah ini ketoknya kok tebal begini. Panjenengan di dalam proses menulis Mas Bambang, khususnya untuk sandiwara ya, ini kita seputaran naskah sandiwara radio. Panjenengan tentu punya basic alami sebagai seorang penulis. Itu secara naluri ketika panjenengan menciptakan sebuah cerita sandiwara radio. Maksudnya ada endapan dulu, kemudian baru ini atau ada pesanan itu baru dikerjakan. Setelah akhir-akhir merasa pesanan, saya mengajukan biasanya sinopsis ya. Oh ceritanya ini. Oh ringkasan ceritanya. Cerita. Setelah di ACC saya baru mengerjakan. Oh, ini tidak langsung ditulis ya? Oh tidak, karena kalau saya menulis kan belum tentu lagu. Artinya belum ada pemasangan sponsornya apa. Misalnya sponsornya X misalnya. Kalau dari sinopsis cerita ini tertarik nggak? Misalnya cerita panggung sandiwara misalnya. Ceritanya kok ini nggak tertarik, berarti saya nggak tulis. Kalau saudara yang satu lagi, wah ini tertarik. Ya, di ACC saya kerjakan. Dan saya kan bisa menghafalkan itu dan ada cerita itu. Ketika apakah melalui proses seleksi Mas? Ketika ini kan sudah jadi misalnya satu nafas yang orang terbang ini. Ya. Itu apakah diseleksi sama senior panjenengan? Ya. Itu sudah ACC, yayasan sama produser, sponsor ACC, biasa harus jalan sendiri. Oh, sama tangannya sendiri Pak? Iya, saya nulis sendiri naskah itu sesuai dengan sinopsis ya. Kalau ceritanya misalnya bentuknya Majapahit serial, ya itu saya tantangan sendiri. Saya harus komit dengan isi yang ada dalam cerita. Itu yang panjangan tulisan di radio ini kebanyakan temanya itu setting kejadian itu masa-masa lalu, kerajaan-kerajaan. Berarti sampai punya kemampuan dalam adat istiadat budaya Jawa masa kuno dulu atau pada zaman Majapahit dan seterusnya. Oh iya, kita harus banyak belajar dan membaca dari buku sejarah kalau Bunda atau apapun namanya. Setting sejarah misalnya kita ambil dari Majapahit dikatakan, kita harus tahu kalau belajar di Majapahit itu dulu susunan kerajaan Majapahit itu apa sih? Misalnya raja pati atau seorang guru, kan harus tahu. Itu dan kita bisa belajar di sebuah perpustakaan. Jadi tidak sekedar ngarang-ngarang juga ya, harus punya dasarnya. Terus nama-nama waktu itu apa ya? Seperti tidak ada dulu namanya Bambang, Joko, Agus nggak ada. Kita sesuaikan. Oh dulu itu ada tokoh namanya Ranggalawe, misalnya Lembu Sora, Kedua Nabrang, kan banyak dari binatang di sana seperti itu. Itu yang harus kita pelajari kita. Berarti dasar panjenengan menulis itu memang seorang penulis itu berarti mempunyai dasar yang kuat tentang latar belakang cerita yang akan diciptakan. Ya. Artinya kita harus banyak membaca. Ya, sebagai literasi itu harus. Itu kan salah satu modal bekal. Kalau kita ngawur misalnya dulu ya bisa saja sih zaman Majapahit ada nama Agus itu bisa saja, tapi karena kok enggak nyambung gitu. Ya namanya Jawa Pati, Lembu Sora kalau tokoh-tokoh sejarah seperti itu. Ada istiadat misalnya budaya orang di mana dulu mungkin menulis nggak mungkin dong pakai buku mungkin frontal ya. Nah itu kita harus dilakukan orang frontal ya, kita belajar membaca dulu ketika surat itu ditulis di atas frontal, frontal kan gitu. Waktu di Sanggarpati itu zaman masih pakai mesin ketik totok ya? masih sampai mesin ketik saya itu ketika itu ada atau enggak Sampai itu mesin ketik rusak nah, pernah pengalaman tadi. Jadi di meja saya itu ada 4 atau 7 sandiwara. Oh berarti misalnya ini apa namanya? Ini agak unik ya. Mesin ketik itu sampan Ini misalnya satu cerita ketik sendiri satu. cerita silat. Ini drama keluarga misalnya. Ini misteri. Ada, pernah. Jadi zaman terus nanti, mana yang kira-kira bisa masuk? Iya, ketika itu ada saya harus menulis berapa seri yang gitu. Kalau satu seri ya cukup satu seri. Mungkin kan ada pesanan lain, kamu harus
bikin ini, oh yang cerita silat sama cerita drama keluarga. Berarti saya harus bicara berdua dong. Targetnya dan ini harus selesai. Di dalam proses menulis, Mas, saya terus terang juga pernah ya menulis drama-drama pendek lah ini. Menciptakan sebuah, kalau tokoh kan sudah ada, Mas Bambang, tokoh-tokoh yang zaman kerajaan dulu kan sudah paham. Nah, yang saya tanyakan begini, Mas Bambang, apakah seorang penulis itu bisa menciptakan dialog-dialog yang kita sendiri hanya sebagai penafsiran? Itu apakah sah, Mas Bambang? Selama ini yang saya lakukan seperti itu. Orang senior juga. Dan kenapa? Selama kita harus menggunakan literasi atau buku yang kita anggap itu menjadi sumber. Yang penting kan itu. Kalau dialog kan kita bisa ciptakan. Nah, seperti tokoh wayang dalang itu kan juga ada rekaman. Maka dia ciptakan begitu. Tetapi tidak lepas dari konteks. Ketika sampai menciptakan dialog-dialog tokoh itu, Mas Bambang, itu referensinya dari mana, Mas? Misalnya antara tokoh A dengan tokoh B dan berdialog, itu menciptakan dialognya itu caranya bagaimana, Mas? Apakah sama pengarang kira-kira dialognya ngeten? Ya kita kan tinggal ini peran protagonis atau antagonis. Kita harus ciptakan itu juga. Misalnya dalam cerita menjadi tokoh, tokoh jadi rata-rata ya kan. Bagus, jiwanya bijaksana. Dari karakter sang tokoh. Karakter dulu. Cuma nanti baru aksesoris, artinya bagian-bagian lain meskipun dia perkasa ternyata dia licik ya. Misalnya dibalik orang nggak tahu ternyata itu kan tinggal kita menguji kemampuan sang penulis itu memang ingin membawa kemana tokohnya itu. Kelihatannya cantik, ramah, tapi dia terbalik itu sifatnya ya, makanya kan itulah kemampuan sang penulis. Itu kebanyakan panjenengan nulis sandiwara radio itu kebanyakan bahasa Jawa, Mas. Awal-awalnya ya. Kalau di Prativi itu juga selama bahasa di Jawa. Solo, selama di Solo, Oh, di Solo. ya Solo Raya itu Jawa, banyak Jawanya lah. Tapi setelah ke Prativi Jakarta saya Nasional, hanya nasional Indonesia semua, hampir semua. Tetapi setting ceritanya tetap zaman dulu. Oh iya. Karena zaman yang paling menguasai kan tentang sejarah kerajaan. Ya misalnya Mataram Hindu zaman Sagendra, itu kan sejarah Hindu Mataram, Majapahit, Panjang, Singosari. Nah itu kan sejarah Jawa. Itu otomatis yang itu yang serial ya. Itu jelas cerita silat. Rata-rata saya. Oh, ada. Iya, karena di dalam cerita sandiwara itu kalau tidak ada cerita berkelayan atau nggak seru ya, Mas. Mesti harus ada bumbunya itu. Ah ya. Dan ini tokohnya biasanya dibikin dramatis. Iya. Jadi orang mendengar tuh terhipnotis sampai dari awal sampai selesai ya. gitu. Ceritanya itu ada trik-trik seni, Mas Bro, untuk menciptakan dialog sehingga pendengar itu bisa konsen tuh terbawa oleh alur ceritanya. Kalau sandiwara radio itu kan itu adalah hasil karya tim. Karya bagus, pemainnya jelek, nggak jalan. Maksudnya tim penulis? Ya produksi. Oh, tim produksi. Ya. Kalau maka saya katakan kalau ceritanya cerita saya katakanlah jelek ya. Pemainnya bagus. Itu kadang-kadang mendukung. Meskipun ceritanya bagus tapi pemainnya jelek, belum tentu mendukung. Ada ceritanya kurang bagus, sederhana, tetapi pemainnya bagus. Oh, itu nggak terkenal ya sama banyak. dengan di teater juga ternyata. Ya, Saya sama. pernah baca itu naskah teater walaupun jelek, ya maksudnya tidak terlalu bagus lah. Tetapi ketika dipentaskan dengan aktor aktris yang bagus ternyata jadi bagus. Nggak bisa. Ya. Nah, di dalam satu tim itu, Mas, ini kita berbicara seputar sandiwara radio, Mas Bambang. Itu ada tim, itu berarti ada penulis naskah, pemain, sutradara. Ya. Dan mixing. Oh, mixing ya, teknik rekaman. Rekaman dan pengisi ilustrasi musik. Ilustrasi musik. Karena itu salah juga satu mendukung sekali. komponen. Misalnya ketika pedang berdenting bagaimana? Kalau itu kan bagiannya operator ya, mixing.
misalnya sebuah ajian yang dasar bagaimana Terus dicetak suara angin, iya suara angin iya gitar. kadang-kadang seorang anu juga harus dituntut imajinasi tinggi seorang operator itu mixing ajian skoro itu seperti apa gitu harus punya imajinasi. Tapi ketika aji skoro ini kalau dalam serial ini aji misalnya sekilas kok kodok kok sama nggak nyambung, berarti ini nggak jeli kadang-kadang. Berarti kualitas sebuah sandiwara radio yang menarik menurut Mas Bambang itu terdiri dari satu tim yang kompak ya. Iya. Sebelum rekaman Mas, Iya. sebelum rekaman salah. Itu diadakan latihan juga. Oh, nek latihan tidak ya? Kayak Langsung? Langsung. Cuma mereka masing-masing harus tahu ini cerita apa. Silat. Saya jadi tokoh ini. Kalau sudah terbiasa sudah tahu. Ini karyanya si Bambang misalnya. Oh, gaya Bambang itu seperti ini. Karyanya Pak Tijab. Karyanya seperti ini. Ya, nggak perlu belajar. Udah otomatis. Naskahnya oh paling seperti ya gitu. Kalau soal cerita kan ya tinggal sini sudah ada. Skenario itu kan sudah jelas, ada ini marah, sedih, itu kan sudah ditulis. Bagaimana seorang nana-nana yang terlunta-lunta, bagaimana seorang pemain senior sudah ngerti, nggak perlu belajar. Oh, otomatis itu langsung ngerti ya. Setahu saya Mas Bambang ini mungkin saya juga nggak terlalu paham tentang dunia sandiwara radio ini Mas. Biasanya